Speedboat yang membawa rombongan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara nomor urut 4, Benny Laos dan Sabin Sehe meledak dan terbakar. Mirsa Sherly Joanda, istri mendiang dari Benny Laos, resmi didaftarkan ke KPU Provinsi Maluku Utara pada Kamis 17 Oktober 2024 untuk menggantikan posisi suaminya sebagai calon gubernur. 3,5 triliun. Tugasnya ini bagaimana kita operator, ASN, dan saya kepala daerah ini menggunakan uang ini untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Lah kalau programnya ini salah, tidak tepat sasaran, mereka tidak meningkat kualitas hidupnya, terus 3,5 triliun ini habis. Pertanyaan kita ini ada buat apa? Jadi kan kita harus turun ke mereka, karena yang kita serving kan mereka. Iya, uang ini kan ada buat mereka. Saya tidak butuh tambahan nilai ekonomi dari saudara-saudara teman kerja saya 5 tahun ke depan. 25 tambah 25. Tapi kamu udah dapat. Kita punya lahan sendiri ya. Catat nanti kalau kita ada bantuan lahan, nanti dikasih lahan, Bapak kerja di lahan sendiri karena 500.000 enggak cukup. Cek juga sudah masuk PKH, belum masukin ke PKH, di 1 bulan dapat 600.000 karena punya anak. Ya, kejar. Tiap bulan udah dapat 600.000 tidak? Nanti Ibu urus lewat sosial tidak. Dan kemudian pendidikan SMA bisa gratis, kita bisa kasih beasiswa dan infrastruktur saya bisa bangun. Siapa sih sosok Ibu Sherly Joanda ini? Ibu Sherly Joanda adalah sosok wanita hebat yang menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara sejak 20 Februari 2025. Beliau adalah sosok wanita pertama yang menduduki kursi kepemimpinan di Maluku Utara. Lantas, apa yang dimaksud dengan kepemimpinan? Menurut Sondang Pesiagian dalam bukunya Teori dan Praktik Kepemimpinan, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang lain. Beliau juga mendefinisikan decision making sebagai suatu pendekatan sistematis terhadap hakikat alternatif dalam mengambil tindakan yang menurut perhitungan adalah tindakan yang paling tepat. Kami mengangkat Ibu Sherly Joanda sebagai role model kepemimpinan karena beliau merepresentasikan kepemimpinan yang unik. Hadir dari situasi krisis di mana beliau harus menggantikan suaminya secara mendadak, Benny Laos. Namun, beliau berhasil memperoleh legitimasi publik yang kuat. Dalam 100 hari kerjanya, beliau juga memperoleh banyak sekali pencapaian. Dalam dunia kepemimpinan, terdapat berbagai teori yang mempengaruhi pemimpin itu bisa menjadi seorang pemimpin besar. Yang pertama, ada The Theory Big Bang. Teori Big Bang menurut Giorgio Lemaitre pada tahun 1972 menjelaskan bahwa pemimpin terlahir atas suatu peristiwa yang besar. Contohnya, jika dalam suatu pemerintahan terjadi suatu bencana ataupun terjadi hal-hal kekosongan jabatan, kita bisa saja dituntut menjadi seorang pemimpin dengan kebutuhan yang menuntut kita seperti masyarakat yang ingin kita menjadi seorang pemimpin. Contoh nyata pada Ibu Sherlyn, menurut Kompas ID pada tahun 2025, Bu Sherlyn maju sebagai Gubernur Maluku Utara untuk menggantikan suaminya Benny Laos yang meninggal akibat kecelakaan speedboat di Maluku Utara. Nah, pada akhirnya, ketika Bu Sherlyn mencalonkan, Bu Sherlyn menang kelak atas pemilihan Gubernur Maluku Utara pada tahun 2025. Dari sini, Big Bang Theory menjelaskan bahwa peristiwa yang besar bisa menuntun kita untuk menjadi seorang pemimpin. Calon Gubernur Maluku Utara nomor urut 4. Sherly diusung 8 partai koalisi, yakni Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, P3, Gelora, PSI, dan Partai Buruh untuk menggantikan suaminya Benny Laos menjadi calon Gubernur Maluku Utara. Benny Laos meninggal dunia akibat kapal cepat yang ditumpanginya meledak di Pulau Talibu 12 Oktober lalu. Sedangkan Sherly mengalami luka-luka. Tiba di kota Ternate Kamis kemarin, Sherly mengungkapkan dirinya bertekad melanjutkan perjuangan suaminya untuk warga Maluku Utara. Selanjutnya, teori yang kedua adalah teori The Great Man menurut Thomas Sherly. Pada abad ke-19, menjelaskan bahwa pemimpin terlahir atas karakteristik yang dibawa ia sejak lahir.
Menurut contoh nyatanya, Bu Sherlyn lahir dari ruang lingkup keluarga yang memiliki bisnis. Oleh karena itu, kemampuan intelektual, perbankan, ataupun hal-hal tentang perekonomian, termasuk emotional intelligence yang dimiliki oleh Bu Sherlyn, memiliki kemampuan yang baik. Bisa dilihat dari contoh-contoh pidato ataupun keputusan yang diambilnya sangat menginterpretasikan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, karakteristik sikap yang dibangun oleh keluarganya sehingga Bu Sherlyn menjadi seorang pemimpin saat ini tertanam dengan baik melalui teori The Great Man Theory. Baik bahwa masyarakat yang ada di Jati ini dia terharum. Sekarang saya punya rumah dan juga biar sedikit-sedikit sembako juga dia kasih. Ya, saya juga begitu, rasa bangga Ibu Sherly itu. Ya, Ibu bersyukurlah sama Ibu Sherly juga. Wanita pintar dan walaupun mendapat musibah yang besar, tapi beliau tetap jiwa besar untuk memimpin Maluku Utara dengan hati yang ikhlas. Berbicara tentang program Ibu Sherly Juanda selaku Gubernur Maluku Utara, dalam ini program itu saya kira sangat sudah berdampak di masyarakat. Salah satunya itu penggratisan biaya komite tingkat SMA dan SMK, kemudian rumah layak huni dan programnya sudah jalan dan itu sudah dirasakan masyarakat Maluku Utara. Kemudian yang ketiga itu adalah pemberdayaan perempuan. Terakhir, terdapat thread teori menurut Thomas Sherley pada tahun 1800-an yang menjelaskan bahwa pemimpin tercipta atas aspek-aspek berikut ini. Yang pertama itu ada aspek intelijen, komitmen, komunikasi, dan aspek kecerdasan. Jika dikutip dari Kompas ID pada tahun 2025, latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh Bu Sherlyn itu adalah double degree di In Holland, Belanda yang mengambil jurusan International Business Management. Dari sini kita bisa melihat bahwa karakter pendidikan seseorang bisa berpengaruh menjadi bakal calon pemimpin yang menginterpretasikan saat dia memimpin. Bisa kita lihat juga di bukti lapangannya bahwa Bu Sherlyn, mengetahui jelas prospek keuangan atau bagaimana cara manajemen keuangan berlangsung ketika para masyarakat Maluku Utara membutuhkan bantuan keuangan dari segi perumahan ataupun dari segi infrastruktur. Susah nggak sih Bu ketika Ibu memimpin begitu kan otomatis pernah dong mungkin diragukan karena Ibu perempuan, istri almarhum Pak Beni, apakah bisa ini istrinya Pak Beni? Itu satu. Yang kedua, mengubah budaya birokrat itu kan nggak mudah ya Bu. Itu seperti apa? Kalau berdasarkan survei pada saat pilkada, banyak yang suka dengan almarhum tapi meragukan kapasitas saya. Tetapi kemudian itu kan hanya bisa dijawab dengan output. Jadi kebetulan saya kan, memang saya ibu rumah tangga, tapi saya juga bekerja. Saya tipe orang yang sangat output oriented, dalam mencari solusi kan masalah harus dipetakan dulu. 100 hari pertama yang paling urgent itu menggratiskan pendidikan dan kesehatan karena itu kebutuhan banyak orang dan mendasar. Nah, bagaimana untuk menggratiskan sedangkan APBD Induk sudah jalan. Jadi saya belajar dari semua yang bisa belajar, berkonsultasi dengan Mendagri, Dirjen Keuda, adalah yang namanya Inpres 01 2025. Dengan itu saya bisa relokasi anggaran saya buka, saya pelajari, dapatlah saya anggaran untuk menggratiskan pendidikan dan kesehatan untuk satu Maluku Utara. Gaya kepemimpinan Direktif Bu Sherlyn ditunjukkan melalui penetapan standar, memberikan instruksi yang jelas, dan juga memberitahukan apa yang diharapkan. Contohnya adalah yang pertama, mencabut pungutan komite sekolah di sidang paripurna pada tanggal 6 Maret. Yang kedua, mengembalikan 2.330 ijazah yang tertahan. Dan yang ketiga, mengalokasikan anggaran senilai 34 miliar untuk program bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA. Dipelajari di setiap sekolah tuh banyak sekali pungutan-pungutan yang tidak seharusnya. Jadi ketika ini gratis tidak boleh ada lagi pungutan. Kalau ada saya ganti kepala sekolahnya. Jadi coba direview dengan baik. Jangan gratis tapi tidak berkualitas. Karena ini mulainya bulan Mei. Untuk seluruh warga Maluku Utara, pemeriksaan kesehatan gratis itu bukan hanya sekali seumur hidup, tetapi setiap tahun. Dan itu gratis. Ini adalah program dari Pak Presiden Prabowo melalui Kemenkes untuk memastikan bahwa seluruh warga Indonesia, terutama warga Maluku Utara itu sehat dengan cara apa?
tes kesehatan gratis karena fungsinya untuk deteksi dini jika ada hal-hal yang perlu penanganan lanjutan itu bisa diidentifikasi sehingga bisa mengurangi resiko. Tahun lalu saya sudah tes kesehatan gratis. SMA Negeri 5 ini sudah tes kesehatan gratis. Tahun 2026 kita mengulang kembali tes kesehatan gratis karena tes kesehatan ini dilakukan setiap tahun untuk memastikan bahwa tubuh kita itu sehat ya. Mari kita mulai. Ya, pendaftaran. Ya. Ibu. Ibu ada KTP-nya Ibu, soalnya di sini aplikasinya ada nick-nya diminta. Masukin nih, bisa. Iya, Ibu, soalnya Hari ini, tadi pagi saya diinfokan dari BPKAD bahwa SP2D untuk gaji April, tanggal 30 April kemarin sudah masuk. Hanya saja dari total baru 22 OPD, 15 OPD-nya belum. Dan yang sudah masuk akan cair hari ini melalui Bank Maluku. Untuk catatan kepada BKD dan BPKAD untuk mereview selama tahun 2025 sampai dengan April 2026. OPD mana aja yang selalu terlambat masukin data, selalu terlambat masukin SP2D-nya. Karena anggaran ada, pekerjaan rutin, hal yang sama dilakukan rutin, harusnya tidak boleh terlambat, harusnya sudah tahu deadline setiap akhir bulan berjalan, datanya harusnya sudah dimasukin sehingga gaji semuanya bisa berjalan on time. Jadi ini peringatan pertama dan terakhir, bulan depan jika ada OPD yang terlambat masukin data untuk bisa pembayaran gaji, maka saya akan berikan catatan kepada kepala dinas, sekretaris, dan bendaharanya. Kemudian yang kedua, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, mulai Januari 2027, batas tertinggi belanja pegawai adalah 30% dari APBD. Saat ini dengan adanya pemotongan tadi masjidnya yang A. Iya. Kita sekarang di sini. Ini H dan I. Iya, izin. Tengah ini nanti lapangan olahraga, lapangan bola. Iya. Ada stadionnya? Ya, trekking area aja. Oh, cuma trekking aja. Ya, Ibu. Buat orang nonton nggak ada? Nggak ada, Ibu, izin. Nggak ada tribunnya? Ah, itu nanti kita sesuaikan sama Ibu yang bilang mau usulan untuk di Sofivi itu, Ibu. Ya, tapi maksudnya ini kenapa sekalian nggak bikin tribunnya? Boleh request? Karena ini hanya dipakai untuk area sekolah. Terus kalau orang lomba yang nonton duduk mana? Oke, nanti kita fasilitasi. Iya, minta aja dibikin tribunnya. Iya, tapi siap. ini space-nya udah mentok banget. Iya, kita akan sesuaikan mungkin di bagian sini. Iya, satu sisi. Iya, Ya, satu sisi. nanti Iya. coba aku suruh ambil tanah di sini. Oh iya, siap, Ibu. Jadi bikin tribun, jadi kalau ada lomba ini bisa dipakai Iya, yang betul. nonton. Iya, betul, Ibu. Kalau Siap, enggak Ibu. duduknya di itu. Iya. Selain ini ada basket apa Ada, indoor? Dalam masa kepemimpinan Bu Shirley, Maluku Utara berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 32,9%. Ini menjadi pertumbuhan ekonomi tertinggi di kuartal kedua di tahun 2025. Apa yang membuat sekolah rakyat istimewa? Pertama, program ini dirancang untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, yatim piatu dan korban putus sekolah. Kurikulum dan perlengkapan yang lengkap dilengkapi juga dengan ekstrakurikuler dengan guru-guru dari ASN, P3K, dan hasil seleksi PPG. Dalam 100 hari kepemimpinan Bu Shirley, Maluku Utara berhasil menjadi satu dari 100 daerah yang berhasil menjalankan program Sekolah Rakyat Presiden. Program ini diperuntukkan untuk anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dan Bu Shirley memastikan bahwa daerah ini tidak akan menjadi daerah yang tertinggal. Menang kategori pertumbuhan ekonomi tingkat provinsi. Di tempat inilah masyarakat bekerja, menjaga, dan menaruh harapan pada hari esok. Taguran itu semacam bintang Belanda, Inggris, New York. Sedangkan kota Ternate kita belum minjam. Pakai jubah pergi Manado, Maitara gura mangofa, teresuba situ ginado sayang, gura ritara nage manggo. Melihat perjalanan hidup Ibu Shirley Joanda, kita dapat mengetahui bahwa menjadi seorang pemimpin bukan hanya soal jabatan, namun juga bagaimana cara berani untuk mengambil keputusan dan juga tahu jawab di tengah badai. Melalui gaya kepemimpinan direktif, Bu Shirley membuktikan bahwa visi yang besar harus dijalankan dengan standar yang jelas. Gaya kepemimpinan yang tegas, berorientasi pada hasil, dan berpihak pada rakyat, inilah garis seorang pemimpin.